dia enggak sholat subuh satu kali, itu yang dari umur 15 100 rakaat tuh sampai di malam enggak bisa menutup sholat subuh sekali yang ditinggal. Enggak ada artinya nol dengan sholat subuh yang ditinggal, enggak ada hitungannya, enggak ada hitungannya. Begitu, itu yang 100 rakaat. Apalagi kalau kagak sama sekali mah begitu, enggak ada hitungannya, bandingannya, biar paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una fid dharain. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Kitabus salati, adapun ini yaitu kitab menerangkan tentang hukum-hukum salat. Faradallahu ala hadhil ummati fi kulli yawmin wa laylatin khamsu salawatin faqat. Telah mewajibkan oleh Allah atas ini umat pada setiap hari dan malamnya, yaitu 5 kali solat saja. Wahiyat zuhru, yaitu solat zuhur, wal asru, dan solat asar, wal maghribu, dan salat maghrib, wal isya'u, dan salat isya', was subhu, dan salat subuh. Wala tajibu illa 'alal muslimil balighil 'aqilil tahiri minal haidi wan nifasi ba'da dukhuli waqtiha, dan tidak wajib oleh solat kecuali wajibnya atas muslim yang baligh, yang berakal, yang suci dari haid dan nifas, wajibnya sesudah masuk waktunya salat. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Segini aja. Saudara-saudara sekalian yang mulia, mulai malam hari ini kajian kita akan memasuki materi inti daripada kajian. Sesudah kita membahas tentang kitabut thaharah, aturan-aturan bersuci, di sana ada wudu, di sana ada mandi, di sana ada tayammum, di sana ada menghilangkan najis. Sesudah itu kita memasuki tujuan dari ngaji itu adalah ngaji bab salat. Mulai malam hari ini obrolan kita, kajian kita, pembahasan kita terkait dengan salat, saudara.
Berbicara solat, saudara, ada beberapa bahasan. Yang pertama, berbicara solat adalah definisi solat, baik secara bahasa maupun terminologi agama. Yang kedua, berbicara solat, berbicara dalil kewajiban solat. Berbicara solat, saudara, akan membahas yang ketiga, syarat-syarat wajib solat. Yang keempat, saudara, berbicara solat, kita akan membahas tentang waktu solat. Berbicara solat, kita akan membahas tentang rukun solat. Berbicara solat, kita akan membahas tentang sunnah solat, baik sunnah sebelum solat maupun sunnah ketika solat maupun sunnah sesudah solat. Berbicara solat, kita akan membahas tentang makruh solat. Berbicara solat, kita akan membahas tentang batal solat. Berbicara solat, kita akan membahas tentang berjamaah solat, baik itu solat Jumat atau solat yang lainnya. Berbicara solat, kita akan membahas tentang solatnya orang yang bepergian jauh dan orang yang sakit. Berbicara solat, kita akan membahas tentang solat orang yang sudah mati atau disebut solat jenazah. Inilah gambaran-gambaran ke depan yang akan kita bedah berbicara kitabus sholati, hukum-hukum yang berkenaan dengan sholat, saudara. Yang pertama, sholat itu ada dua pengertian. Yang pertama, secara etimologi, secara bahasa. Yang kedua, secara terminologi agama. Apa sholat secara bahasa, saudara? Sholat dalam pandangan bahasa adalah mendoakan dengan kebaikan. Sholat itu secara bahasa doa dengan yang baik-baik. Doa secara bahasa yang baik-baik, seperti apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran pada surat Taubah ayat 102. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum.
Kata Allah, wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum, dan sholatlah kamu untuk mereka. Maknanya doakan yang baik untuk mereka yang berzakat. Inna sholataka, sesungguhnya doa yang kamu panjatkan, sakanun lahum, yaitu menenteramkan bagi mereka. Salat secara bahasa artinya doa dengan yang baik-baik, itu salat. Berbicara doa yang baik-baik ada 3 pengertian. Bila datangnya dari Allah namanya rahmat, bila datangnya dari malaikat namanya istighfar, bila datangnya dari sesama manusia namanya doa. Salat dari Allah artinya rahmat, salat dari malaikat artinya ampunan, salat dari sesama artinya doa yang baik-baik. Pada surat Al-Ahzab ayat 56, Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan arti rahmat, ampunan, dan doa yang baik-baik pada ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya salat kepada Nabi. Apa itu salat kepada Nabi? Kalau dari Allah memberikan rahmat, dari malaikat memohon ampunan, dari sesama kita namanya doa. Doain Nabi sebagai makasih sama Nabi dapat hidayah Islam melalui Nabi. Singkatnya, salat dalam pandangan bahasa artinya doa. Namun salat dalam terminologi agama adalah aqwalun wa af'alun ghaliban muftatahatun bit takbiri mukhtatamatun bit taslimi bi syara'ita makhsusatin. Salat dalam terminologi agama adalah beberapa ucapan dan perbuatan pada umumnya, yang mana permulaannya takbir dan penghabisannya adalah salam dengan syarat-syarat yang ditentukan. Itulah definisi salat dalam terminologi agama. Jadi salat itu ada ucapan, yang mana ucapan itu ada 5 yang wajib diucapin. Pertama, takbiratul ihram kudu diucapin. Kedua, baca Fatihah kudu diucapin. Ketiga, baca tasyahud akhir kudu diucapin. Keempat, baca salawat Nabi sesudah tasyahud akhir kudu diucapin. Kelima, salam yang pertama kudu diucapin.
Yang 5 ini namanya rukun qauli, rukun yang diucapkan. Karena pada umumnya ada yang tidak diucapin tapi dalam hati, namanya rukun qalbi. Cuman satu unsurnya, yaitu niat. Niat disebut rukun qalbi, rukun bangsa hati, tidak diucapin. Itu niat. Salat ada gerakan atau perbuatan, mana yang perbuatan ada 8, yang diperbuat 8, sisanya 7. Niat udah dipotong 1 ya, niat udah baik jadi 7. Kalau niat udah, kan gerakan hati itu, perbuatan hati dah rukun qalbi udah, tinggal 7, yaitu 1 berdiri, 2 ruku pada sholat fardu ya, 1 berdiri, 2 ruku, 3 i'tidal, 4 sujud, 5 duduk antara 2 sujud, 6 duduk tasyahud akhir, 7 tartib. Kita jumlah yang 7 ini namanya rukun fi'li, rukun fi'li. Jumlahnya 5 tambah 1 tambah 7 19. Berapa? 5 tambah 1 tambah 7 berapa? 13. Berarti rukun sholat jumlahnya 13. Ini nanti bakal dibedah rukun yang 13 dalam kitab kita. Begitu. Itu sholat, saudara. Perlu diketahui bahwa sholat itu adalah paling tingginya ibadah badan. Dari seluruh ibadah badan, sholat paling tingginya ibadah. Sholat wajib paling tinggi daripada sederetan ibadah-ibadah wajib. Sholat sunnah paling tinggi dibanding seluruh ibadah-ibadah sunnah. Pokoknya paling tingginya ibadah badan adalah sholat. Nomor 2 puasa, ibadah badan yang paling tinggi. Nomor 3 haji. Nomor 4 zakat. Inilah urutan ibadah. Begitu paling tinggi. Sholat hampir semua orang ngerjain. Sholat. Puasa biar kata miskin juga puasa, cuman ngurang. Kalau yang sakit mah enggak, yang sakit. Tapi kalau sholat biar kata sakit kudu sholat, makanya tinggian sholat. Puasa, haji, ya haji, zakat terakhir. Kadang orang mampu haji biar kata enggak punya duit diongkosin, kan begitu. Kalau zakat paling terakhir.
begitu dari seluruh ibadah-ibadah yang ada. Nah, berbicara solat, dari mana dalilnya solat itu wajib? Di Al-Quran begitu banyak ayat, puluhan, menerangkan tentang solat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Kata Allah, aqimus sholah, dirikanlah olehmu sholat. Ini perintah dari Allah untuk mengerjakan sholat, dan perintah itu menunjukkan kewajiban dari Allah untuk kita mengerjakan salat. Begitu juga pada ayat yang lain Allah berfirman, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah atas orang mukmin, yaitu wajib yang punya waktu-waktunya, yang ada waktunya. Kitaban ay fardhon dalam tafsir-tafsirnya, sehingga salat ini hukumnya adalah wajib adanya. Begitu juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana Imamul Bukhari di dalam Sahihul Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim di dalam Sahih Muslim pun meriwayatkan bahwa kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, faradallahu alayya wa ala ummati lailatal isra'i khamsina salatan falam azal uraji'uhu wa as'aluhu takhfifa hatta ja'alaha khamsan fi kulli yaumin wa lailatin. Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada semua umatku, kata Nabi, untuk mengerjakan solat pada malam Isra Mi'raj. Allah wajibin 50 kali solat sehari semalam. Lalu aku memohon dispensasi sama Allah sampai akhirnya Allah wajibin buatku dan umatku 5 kali sehari semalam. Yang 5 ini wajib. Biar kita faham kedudukan yang 5, saudara, biar ngerti. Antum sholat tahajud dari umur 15 tahun, umur 15 tahun 100 rakaat, umur 15 ngerjain tahajud 100 rakaat, enggak putus sampai 5 malam. Tahajud enggak putus sampai 5 malam. Umur berapa Bang Udin? 62 sampai umur 62. Dari umur 15 100 rakaat, 100 rakaat, 100 rakaat, 100 rakaat sampai umur 62. Enggak pernah kurang barang sehari pun. Bila ada orang kayak begini, hebat enggak?
Hebat nggak kira-kira? Hebat. Dia enggak sholat subuh 1 kali, itu yang dari umur 15 100 rakaat tuh, sampai di malam enggak bisa menutup sholat subuh sekali yang ditinggal. Enggak ada artinya, nol dengan sholat subuh yang ditinggal. Enggak ada hitungannya, enggak ada hitungannya. Begitu, itu yang 100 rakaat. Apalagi kalau kagak sama sekali mah begitu, enggak ada hitungannya, bandingannya, biar paham. Saudara enggak bayar pajak PBB, kira-kira yang rada murah dah PBB berapa ya? Biar gampang nyontohin dikit aja. 100.000 ada pajak, 100.000 ada. Baik, PBB 100.000 pajaknya. Saudara enggak bayar PBB, sedekah terus kepada loket PBB orang pajak 1.500.000, 1.500.000, yang di total 1 miliar sedekahnya sama petugas pajak, tapi pajaknya nggak dibayar 100.000 tuh. Kira-kira yang sedekah 1 miliar tuh lunas nggak? Lunas nggak? Kenapa? Nah begitu, karena bayar PBB wajib. Ente sedekah sama petugas loket nggak dihitung oleh negara berapa miliar aja, wong itu mau ora wajib. Begitulah gambaran jangan ninggalin ibadah wajib. Begitu namanya pokok. Begitu namanya pokok. Wong ini mau dasar, dasar itu begitu, supaya kita tahu tentang kedudukan ibadah. Kita harus mengerti yang pokok-pokok dulu supaya kita faham. Dan fikih itu mengatur ibadah-ibadah pokok. Kapan sholat ini mulai diwajibkan buat kita? Mulai diwajibkan pada malam Senin tanggal 27 bulan Rajab 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah, 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, setahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, yang disebut malam Isra Mi'raj. Di malam itulah sholat mulai diwajibkan. Malam itu wajib ngerjain sholat. Habis malam itu apa? Ketemunya subuh. Nabi enggak sholat subuh itu, padahal wajib. Mulai Nabi sholat zuhur, mulai Nabi sholat zuhur. Kenapa? Bukankah mulai diwajibkannya malam? Sesudah malam ketemu pertama kali subuh, Nabi tidak mengerjakan subuh itu sebab belum diajarkan cara-cara sholat. Baru diajarkan hukum mewajibkan sholat. Baru waktu zuhur datang, Nabi diajarin oleh malaikat Jibril cara-cara sholat.
begitu. Maka sholat yang pertama kali dikerjakan adalah sholat zuhur. Inilah alasan di kitab kita wahiyad zuhru, disebutnya di kitabnya. Di sini dijelaskan faradallahu ala hadhil ummah, Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap siang dan malam 5 kali sholat doangan. 5 kali. Yaitu 1 duhur, 2 asar, 3 maghrib, 4 isya, 5 subuh. Kok susunannya begini? Mengikuti mulai dikerjakan Nabi. Pertama dikerjakan zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya, kemudian subuh. Ini yang 5 ini kalau mau disingkat diapal namanya Islam. Yang 5 ini kalau diapal namanya Islam. I isya, S subuh, L lohor, A asar, M maghrib. Namanya Islam. Begitu, biar gampang ngapalnya. Ada orang kagak sholat isya, maka namanya selam. I-nya hilang. Bener nggak? Bener nggak? Iya, selam. Begitu. Islam. Ini yang 5 diketahui dalam agama secara pasti dan mudah, sehingga siapa orang mengingkari, siapa orang tidak mengakui kewajiban sholat yang 5 waktu, maka detik itu juga orang itu kafir, keluar dari Islam. Wal a'yadzu billah, na'udzubillah min dalik. Kata kita, bang sholat mau gak wajib sama gua, kafir detik itu juga. Syahadat lagi, runtuh ganjaran ibadah dia. Ketika dia bilang sholat kagak wajib. Ada beda antara kagak wajib sama kagak ngerjain. Beda. Kalau kagak ngerjain, bisa saja di hatinya yakin wajib, cuman males. Itu namanya kagak ngerjain. Kalau kagak wajib, udah pasti kagak ngerjain. Orang wajib juga kagak, gimana mau ngerjain? Maka bila orang mengata sholat kagak wajib sama gua, maka detik itu juga kafir. Tapi kalau orang mengata, bang sholat mau nomor 2, itu enggak jadi kafir. Emang apa? Nomor 1-nya syahadat, nomor 2. Kalau begitu enggak bisa kita kata kafir. Begitu. Enggak. Kalau orang mengingkari kewajiban sholat, maka detik itu juga dia kafir. Tapi kalau meninggalkan sholat karena malas, maka berdosa besar. Enggak bisa ditutup kecuali dengan diqodho. Enggak bisa dibayar kecuali dengan diqodho. Tadi contohnya
umur 15 tahun tahajud tiap malam 100 rakaat sampai umur 62, enggak sholat subuh sekali, enggak kebayar. Bagaimana biar kebayar? Kudu diqadha. Kalau dalam madhab Abu Hanifah rahimahullah, ketika wafat dibayar dengan fidyah. Kalau madhab Abu Hanifah, kalau ninggalin dibayar fidyah, namanya isqatus salat indal ahnaf. Kalau orang dalam madhab Abu Hanifah, ada orang umur 60, nggak usah 62, ngitungnya rada repot, 60 tahun mati, atau 62 mati, mulai sholat umur 60, berarti 2 tahun sebelum mati insaf. Dalam madhab Imam Abu Hanifah dihitung dari umur balignya dari umur 15 tahun, 60 dipotong 15 berapa? Hah? Yang benar nih. Waduh, jangan sampai bengkel salah ngasih gaji nih. 60 dikurang 15 berapa? 45 sehari 5 waktu. 5 itu pakai pulpen. 5 dikali 365 sama dengan berapa? Tulis dulu, kelamaan. 5 tuh 5 pok, 5 waktu, 5 kali dikali setahun 365 berapa? 1825 dikali 45 tahun kali 45, iya berapa? 82.125 waktu sholat. Begitu ngitungnya, dikali dengan beras 12.500 kali 12.500, biar paham. Kudu jerong kaya berapa? 1.026 juta. Tuh kalau pengen lunas kata Imam Abu Hanifah, kudu jerong kaya. Modal matinya itu baru buat apa? Sholat. Puasa belum? Puasa belum? Biar tahu. Jadi kudu punya duit banyak. Tuh mati tuh. Jangan nyengir-nyengir ini. Begitu. Maka daripada begitu qadhain begitu. Mumpung masih hidup, habis dohor qadha dohor, habis asar qadha asar, habis maghrib qadha maghrib, habis isya qadha isya, habis subuh begitu. Gitu. Kalau enggak itu enggak ya tadi. Biar kita melek hukum, maka kudu rajin baca sholawat biar duitnya banyak. Buat begitu. Ini bisa rumah di kejaksaan kejual ini. Begitu. Jadi begitu hitungannya Abu Hanifah tuh. Gitu. Itu baru apa tuh? Lah, kalau puasa ringanan. Puasa kan ringan. 30 hari, ya kan? 30. Itu kan umur 60. Iya kan? Lah biar belajar. Kan 30 hari setahun, ya kan? Dikali 45 kan gitu. Hah? Berapa? 1.350 lah kali beras, ya kan? Kilo dah 12.500. 16 ya kecil dah tuh, ditambah yang 1 miliar berapa tadi tuh begitu.
Tuh begitu saudara. Ringan apa berat? Kodoin dah, enakan begitu. Islam tuh begitu. Tuh Abu Hanifah tuh mazhabnya gitu. Masih kurang satu, karena Abu Hanifah mau witir wajib. Kan masih kurang ngikut Abu Hanifahnya, witir wajib. Panjang lebar nih aturan. Witir wajib, tambah witir gitu. Ya gitu. Jadi bukan kali 5, jadi 6. Abu Hanifah 6 kali 365 dikali 45 gitu. Waduh, tambah repot, puyeng dah. Jadi jangan disembarangin nih sholat begitu. Orang kudu ngaji. Kalau orang ngaji paham betapa berat nggak sholat. Nih kalau mau diceritain, kita nggak sholat, nih baju yang kita pakai marah-marah sama kita. Baju, kata baju, ya Rob, kalau boleh saya ngamuk, nggak mau dipakai, saya nggak mau. Cuman kau tundukkan saya, suruh nurut, jadi saya mau. Sebetulnya nggak mau. Tolong waktu nih orang mau dibakar di neraka, saya jangan dihukum ya Rob. Makanan begitu, marah-marah, dimakan sama orang nggak sholat, marah. Nasi ngomong, ya Rob, kalau saya boleh ngelawan, saya nggak mau dimakan dia. Habis nggak sholat sama engkau. Cuman saya apa daya, saya ditundukkan, nggak punya kuasa untuk loncat, untuk lari. Ketika orang ini disiksa, tolong saya jangan diseret-seret disiksa. Itu makanan, minuman, apa saja, termasuk rumah, muanya. Benar-benar ini saking pentingnya berbicara tentang sholat, saudara. Penting. Ini tidak boleh kita sembarangin. Begitu. Sholat. Bahkan di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman itu sholatnya apa ya? Asar. Jadi gini sholat nih, yang 5 waktu ini, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, ini enggak ada yang kumpul pada seorang Nabi pun kecuali pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Nabi-nabi dulu 5 ini 5 nabi. Yang 5 nih beda-beda. Nabi dulu, Nabi Adam alaihi salam subuh doang, diwajibinnya sama Allah sholatnya subuh doang. Itu Nabi Adam. Sedangkan Nabi Dawud dan Nabi Ibrahim sholatnya zuhur doang. Itulah Nabi Dawud dan Nabi Ibrahim alaihi assalam. Nabi Sulaiman dan Nabi Yunus sholatnya asar doang. Sehari semalam cuman sholatnya sekali, yaitu asar. Nabi Sulaiman, bukan warga Jalan Sulaiman. Nabi Sulaiman sholatnya asar. Sedangkan Nabi Isa sholatnya maghrib doang. Nabi Isa, Nabi Yakub maghrib doang. Nabi Isa, Nabi Yakub maghrib doang. Nabi Musa dan Nabi Yunus Isya doang.
Jadi tapi lima-limanya kumpul sama Nabi Muhammad dan umatnya, kumpul. Kalau mau diboleh pilih, andai Allah kasih pilih, Nabi Adam sholatnya apa? Subuh doang. Hah? Subuh doang. Saudara, andai disuruh pilih sama Allah, milih mana? Sholatnya sehari semalam subuh doang kayak Nabi Adam, atau 5 waktu? Suruh milih. Ini suruh milih. Milihnya mana? Suruh milih. Mau milih subuh doang kayak Adam, atau 5 yang kayak yang di Nabi Muhammad? Hah? Ini jujur nih. Hah? Subuh doang. Baik. Milihnya kalau disuruh milih subuh doang. Baik. Bila itu pilihannya, supaya kita paham, saudara kalau disuruh pilih, pengen masuk surganya duluan apa belakangan? Itu suruh milih. Milih duluan, milih belakangan? Milih duluan. Sholatnya subuh doang, pengen masuk surga duluan. Ini biar ketemu titiknya nih, biar paham. Sholatnya subuh doang, pengen masuk surga duluan. Baik, kita urut. Nabi Adam umurnya 12 tahun, 12.000 tahun. Itu umur Nabi Adam. Mengecil di Nabi Nuh 1000. Nabi Adam umurnya 12.000 tahun. Nabi Adam dan umatnya terus 12.000 tahun. Ceritanya dia malas kayak kita. Subuhnya tuh ada yang ditinggal-tinggal. Ama kita rajin. Banyakan mana? Iya, kan umurnya 12.000. Ini males-males nih, males-males 1000 tahun nggak sholat, gitu loh. 1000 tahun nggak sholat. Ama kita rajin banget, nggak pernah tinggal. Banyak mana? Banyak mana? Banyak dia. Jadi yang banyak sama yang dikit, masuk surganya duluan mana? Yang bener nih, yang banyak sama yang dikit, masuk surganya duluan yang makanya nggak nemu. Saudara kan pengen masuk surga duluan, nggak nemu, maka kudu semuanya. Namanya udah sore. Udah sore tuh ngerti, wal asri, demi waktu asar. Asar tuh maknanya udah sore. Main bola, kalau udah sore itu back jadi striker. Kenapa? Kenapa? Kalau main udah sore, udah injury time. Udah sore tuh injury time namanya. Back pun jadi striker. Kenapa? Kenapa? Udah mau habis. Kalau udah sore mainnya serabutan. Tahu serabutan? Semua-muanya dimainin, semua-muanya dikerjain. Kita ini waktunya dari Nabi Adam namanya udah sore. Udah sore itu bahasa agamanya akhir zaman. Udah sore itu bahasa agamanya akhir zaman. Hidup di akhir zaman, umurnya dikit. Kalau pengen masuk surganya duluan, kudu banyak. Muanya kerjain.
maka umat Nabi Muhammad tuh masuk surganya duluan gara-gara mua-muanya ngerjain. Biar kata singkat tapi waktunya padat, bermanfaat. Begitu. Jangan pengen kayak Nabi Adam, kita nggak kekejar subuh doang, nggak kekejar lah, umurnya ribuan tahun, dia males saja dah. Kayak kita umpamanya dari 12.000 tahun 11.000 tahun enggak sholat, masih banyakan dia juga. Benar enggak? Benar enggak? Enggak ketemu kita. Maka mau tidak mau kita kudu ibadah. Tuh kan andai ditawarin, kenapa kita jadi 5 waktu? Emang kita ini umurnya udah sore, semuanya kudu dikerjain 5 waktu ini, maka disebut Islam. Isya subuh, lohor, asar, maghrib. Begitu. Kalau lohor bukan zuhur, emang orang Indonesia enggak bisa dod, enggak bisa zo. Rida, rela. Aku rela, aku ridho itu. Redla nulisnya begitu. Jadi aku rela. Begitu. Maka zuhur, lohor. Begitu. Ada juga yang zo jadi jim. Udah johor. Kalau udah johor, dikit lagi selangor. Gitu. Johor. Bener nggak? Johor. Begitu. Udah johor. Ini sholat, saudara. Begitu. Dulu sebelum diwajibkan sholat, Nabi itu sholat subuh 2 rakaat, sore 2 rakaat. Dulunya begitu. Tapi pas udah diwajibin yang 5 ini, di luar yang 5 ini, sholat apa aja namanya sholat sunnah. Ingat, sholat sunnah tuh bahasa petukangannya sedekah. Biar gampang, sholat sunnah tuh bahasa petukangannya sedekah. Sholat wajib bahasa petukangannya bayar utang, bayar tanggungan, premi, bayar tanggungan. Biar gampang, kita contohin. Saya ngutang sama Bang Udin berapa ya? 10 juta. Buat apaan? Kata Bang Udin. Buat ngawinin bocah, kurang buat bayar tendanya. 10 juta. Kapan bayarnya? Seminggu sesudah kawinan. Udah seminggu habis kawinan, kita datang ke rumah Bang Udin, ngasih duit 5.000 sedekah. Bang Udin, nih saya sedekah 5.000. Besok lagi pagi ngasih 10.000 sedekah. Besok lagi ngasih 15.000 sedekah. Besok ngasih 10.000 sedekah. Kira-kira diterima nggak sama Bang Udin? Diterima nggak? Kenapa? Oh iya, Allah begitu. Allah, kita tahajud tiap malam, tuh subuh belum dikodok kemarin, Allah nggak terima. Habis ono preminya belum bayar. Ini begitu. Namanya sedekah. Yang wajib dulu. Yang wajib dulu. Inilah sholat. Diatur oleh agama. Diatur.
Saudara sekalian, ngomongin sholat satu definisi udah kita bedah secara bahasa maupun terminologi agama. Dua, asal kewajiban dalil sholat itu wajib, kapan mulai diwajibkan, sudah kita bedah. Sholatnya ada 5 dan tidak kumpul kecuali ama Nabi dan umatnya, sudah kita bedah. Berikutnya syarat-syarat wajib sholat. Siapa yang diwajibkan ngerjain sholat? Nanti saja. Nanti kita bakal bedah bunyinya, wala tajibu illa alal muslimil balighil aqili at-tahiri anil haidi wan nifasi ba'da dukhuli waqtiha. Nanti saja, biar enggak panjang, takut sampai subuh doang. Segini. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilakan.